Setiap kali ngaca kayaknya tuh kumisnya tebel banget gitu setelah dia ngomong. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Oke, kali ini gue akan main makeup-makeupan sambil cerita tentang standar kecantikan orang Turki. Jadi kita langsung aja ya. Yuk, gue akan start dengan gue mau bersihin muka dulu. Gue udah bersihin, maksud gue mau pakai toner dulu. Tonernya ini gue kemarin beli kayak skincare baru gitu buat jerawat. Ini Acne toner gue beli di Trendyol gitu, kayak Shopee-nya orang Turki. Ini tuh kayak baunya enak banget, kayak tea tree oil gitu loh, tea tree toner. Nah, gue mau bersihin dulu pakai toner. Oke, langsung aja ke standar kecantikan orang Turki ya. Jadi setelah lama-lama gue perhatiin gitu ya, kok orang sini kok kayak cantik-cantik banget sih, sempurna banget gitu. Alisnya selalu on point, matanya, bulu matanya juga kayak lentik-lentik gitu kan, terus bibirnya juga pada plum-plum gitu loh. Kok semuanya sama mukanya gitu kan, kayak orang Korea istilah kata yang dioperasi gitu loh, kok sama semua gitu. Ternyata setelah lama tinggal di sini, gue kayak udah satu setengah tahun gitu kan di sini. Itu tuh gue kan ngeliatin banyak salon-salon kecantikan gitu kan, terus gue nyobain kan ke sana sekali kayaknya deh. Iya, terus gue tuh waktu kayak tahun lalu deh ya, winter tahun lalu itu tuh gue nyobain ngelentikin bulu mata. Tuh murah sih, kayak sekitar 200 ribuan gitu ya. Itu tuh benar-benar lentik dan itu stay sampai 2 bulan. Nah kayak gitu kan, itu bulu mata, dan bulu mata gue tuh benar-benar jadi kayak punya mereka. Jadi sebenarnya kayak punya gue kan dikit ya, tapi kalau dilentikin itu jadi kayak kelihatan tebel, apalagi kalau dipakein maskara gitu kan. Nah ternyata orang sini juga itu rutin perawatan kayak gitu, makanya nggak yang semuanya natural kayak gitu. Yang kayak gitu natural gitu banyak, tapi di samping itu mereka juga rutin ke salon. Itu yang baru gue tahu, kirain gue tuh natural gitu loh. Nah itu yang pertama. Oh iya, selain itu gue juga ini waktu itu Dermapen ya, bukan Dermapen, taruh Hydra Facial. Nah Hydra Facial itu facial biasa sih, tapi itu di salon, tapi salonnya itu yang apa sih namanya, aduh ini gue nggak bersihin muka aja udah 3 menit sendiri ya ampun. Gue tuh mau bikin ini tuh 15 menit aja ya, tadi gue cuma punya 12 menit. Oke, jadi Hydra Facial itu kayak yang buat ini ngebersihin muka aja, facial biasa gitu. Nah kalau Dermapen tuh buat ngeputihin kayak bekas-bekas hitam di muka gitu loh. Gitu. Oke, gue akan start dengan primer. Gue pakai Wet n Wild. Nah terus lagi di sini itu banyak banget juga orang yang sulam alis. Nah di Indo kan juga terkenal tuh ya, tapi kan kadang hasilnya kayak agak aneh kan. Tapi kalau di sini itu hasilnya tuh benar-benar bagus banget gitu loh, dan kayak nggak begitu mahal juga. Berapa ya kalau nggak salah itu ya paling harganya bisa sejutaan gitu kan, dan itu tuh udah bagus banget hasilnya. Jadi alis mereka tuh sama kayak punya gua kayak gini sebenarnya mah, tapi disulam dan kayak gini tuh kayak naik gitu kan. Jadi dari sini terus jadi di sini jadi keisi gitu kan. Nah makanya mereka nggak susah payah dong, kayak tiap hari harus dialisin gitu kan. Jadi nggak harus kayak gitu karena udah disulam alis. Kalau itu kan kayak stay sampai setahun 2 tahun gitu nggak sih? Nggak tahu sih, gue kurang cari tahu infonya gitu, cuman kayaknya lama gitu kan staynya. Nah itu yang kedua. Dan yang ketiga, jadi kan pertama tadi bulu mata, terus alis ya kan.
eyeliner aja terus ditato. Mereka tuh namanya lip liner eyeliner ya kan, namanya eyeliner deh. Itu ditato permanen kayak yang biasanya sih yang ibu-ibu gitu, tapi yang anak muda juga banyak yang kayak gitu. Oh itu murah kayak 200 gitu kali, 200 TL itu kayak sekitar 400 ribuan ya, 500 ribu kayak gitu. Oke kita langsung ke foundation. Gue pakai si Revlon. Jadi makanya gue kan kaget gitu loh, ya ampun, sampai makanya matanya kan udah belok ditambah eyeliner, ya udahlah makin belok aja gitu kan. Pantesan aja mereka kok matanya bagus-bagus banget gitu kan. Gue mikir gila emang gitu. Terus itu yang ketiga. Yang keempat adalah bibir. Mereka juga dipakai lip liner. Makanya kata gue kok bibirnya pada bagus-bagus banget, warnanya merah-merah gitu kan. Ternyata pakai lip liner. Sebenarnya nggak semuanya, tapi banyak banget yang pakai itu gitu kan. Makanya kata gue, kenapa ya bibir gue kok hitam banget gitu kan, kok orang sini kok enggak gitu. Kayaknya mereka tuh natural gitu. Ternyata sama cuy, mereka juga pakai lip liner. Dan kalau yang bibirnya tipis-tipis mereka pada ini dong, suntik bibir dong, jadi bibirnya biar tambah plumpi gitu loh. Mereka ke dokter estetik di sini juga banyak banget dan murah-murah. Nggak tahu ya berapa harganya kalau yang suntik bibir itu. Gue suka banget ngeliat di videonya di Instagram kayak gitu, before afternya itu banyak banget yang bibirnya kayak normal aja gitu kan, kayak gue gitu jadi tambah gede. Kayak perasaan bibir gue aja segini udah gede ya, tapi mereka tuh kayak masih ngerasa kurang gitu. Nggak tahu deh, standar kecantikan mereka tuh emang udah ngikutin kayak ala-ala barat gitu kan, jadi kayak harus yang gede-gede banget gitu. Gila sih itu, seksi sih iya, tapi kan ngeri juga ya kalau harus disuntik-suntik gitu. Kalau gue sih nggak ada pikiran buat kayak gitu ya. Lagian gue mau buat siapa kali, lagian haram juga nggak sih kayak gitu. Mereka tuh sebenarnya muslim loh, tapi mereka nggak kayak orang Indo ya, masih yang itu haram ini halal gitu. Enggak, mereka kalau itu menurut mereka bagus, kayak mereka tuh udah nggak ngepeduliin halal dan haram lagi. Kalau buat lip liner mungkin masih boleh ya kan, itu kan kayak cuman ngewarnain doang ya, terus jadi lebih terang gitu kan. Tapi kalau yang kayak udah suntik-suntik gitu kan udah operasi kan gitu kan, memasukkan bahan lain ke badan kita kan, berarti kan nggak boleh kan. Dan kalau gue nggak salah tato alis juga haram. Kenapa? Karena kan itu tato kan, makanya kan di Indo mah banyak yang kayak pakai henna kan. Biar apa? Biar tetap alisnya itu fake, intinya digambar tapi pakai henna gitu kan. Nggak tahu deh ya, balik lagi lah ke diri masing-masing. Kalau pilihan halal atau haram itu kan pilihan hidup ya, dan privacy juga ya. Kalau menurut lo bisa buat menanggung itu silahkan, kalau enggak ya mendingan cari aman lah. Oke, ini gue pakai Wet n Wild. Ya ampun, ini tuh pecah bronzer. Oke, kayak gitu. Dan lagi orang sini itu kayak kulitnya itu mulus-mulus banget, nggak ada bulu, tau nggak sih? Ternyata punya usut di sini itu kayak kalau misalkan ini juga ya, apa sih, ngilangin bulu badan itu cuma sejuta kayaknya. Itu gue mau deh ngilangin bulu badan. Kayak bulu-bulu di wajah, bulu-bulu di badan, tangan, kaki gitu-gitu ya. Gue pengen deh itu. Gue juga kalau itu sih buat kenyamanan ya, kalau gue pribadi ya kan. Dan mungkin ntar kalau udah punya suami ya kan, kalau sekarang sih belum butuh-butuh banget. Cuman yang paling penting adalah gue itu di sini nggak pernah lihat orang ada kumisnya. Gue aja mulai dari
gue pindah ke sini kan gue punya flatmate kan, dia tuh orang Maroko. Terus dia bilang kalau tuh kumis lu tuh kelihatan banget, tau gak sih, dia bilang gitu kan. Terus emang iya ya, iya makanya lu itulah cabutin, di waxing gitu, soalnya orang sini tuh nggak pada kumisan kayak lo gitu, itu soalnya kelihatan banget. Awalnya tuh gue nggak pernah kayak mencoba untuk nge-waxing ya, karena gue ngerasa kayak nggak butuh deh gue gitu kan. Tapi setelah dia ngomong kayak gitu, gue tuh orangnya kepikiran kalau udah di komen sekali, udah deh bener kali ya. Terus gue tuh kayak setiap kali ngaca kayaknya tuh kumisnya tebel banget gitu. Setelah dia ngomong, sebelumnya mah nggak apa-apa, biasa aja. Tapi ya udah kan, akhirnya dari situ gue suka nge-waxing gitu kan kumis gue belajar apa namanya, threading juga tuh namanya, threading apa sih gue lupa. Pokoknya tuh pakai benang gitu loh, terus lo digini-giniin di gini tuh gue belajar itu juga sakit. Yang penting apa, yang penting itu kalau misalkan mau pakai itu harus nggak boleh kemana-mana seharian, kayak stay aja di rumah gitu, karena kalau enggak itu lo bakalan namanya ngerasain iritasi. Awalnya gue kayak males gitu kan, ngapain sih gitu kan, tapi lama-lama setelah gue nyobain sekali 2 kali, kayaknya kalau ada bulunya tuh aneh gitu kan. Makanya gue jadi jerawatan begini kan di hidung, itu tuh karena akibat iritasi gitu. Makanya sarannya adalah kalau gue sih libur Sabtu Minggu tuh gue di rumah aja. Sabtunya gue waxing, terus gue pakein itu yang Vaseline itu loh. Habis itu udah gue di rumah aja tuh Sabtu Minggu, yang penting nggak kena sinar matahari, nggak pakai makeup, udah di rumah aja kayak gitu. Udah Seninnya udah balik lagi gitu. Jadi ya selalu kalau Sabtu Minggu itu hari-hari buat waxing, buat ya pastinya armpit juga di waxing ya kan. Gue nggak pernah namanya cukur lagi kalau armpit, selalu waxing karena emang bener-bener gak nyamannya itu kalau udah mulai tumbuh bulu-bulu kecil kayak gitu tuh, kayak aduh gak nyaman banget sih, kayak gatalnya Masya Allah. Ini sorry ya, semoga aja gak ada cowok yang nonton video ini karena gue malu. Ini khusus cewek. Oke. Abis itu gue mau ngapain ya? Oke. Gue mau kesini. Sebenarnya itu gue bisa aja pakai bedak tabur dulu, tapi gue langsung aja pakai bedak padat. By the way, gue pakai alis aja dulu. Oke. Ya, 2 menit lagi. Udah deh, kali ini 20 menit nggak apa-apa ya, boleh ya. Oke, gue lanjut kemana ya? Iya, jadi ke bulu itu ya, bulu ini ya, kumis. Tapi kalau di Indo mah nggak apa-apa ya, itu kan juga wajar-wajar aja. Kayak Iis Dahlia aja kan, itu dia terkenalnya karena bulu, karena kumisnya yang tebel. Sebenarnya balik lagi ke kalian sih cuy. Kalau misalkan kalian ngerasa nyaman dengan diri kalian, it's okay, nggak usah kayak ngikutin standar orang harus gimana gitu, nggak. Sebenarnya lo ngerasa oke, baik-baik aja, ya udah, nggak usah terlalu dipikirin. Tapi kalau lo ngerasa kayak tapi gue pengen kayak dia, tapi gue pengen kayak gini kayak gitu, ya udah lo rubah. Itu tuh pilihan lo lagi. Yang penting lo ngerasa cantik, lo ngerasa nyaman, paling penting gitu. Kayak beauty is pain, itu beneran sih, beauty is pain. Kayak gue awalnya tuh ngerasa kayak ya ampun gak enak banget sih kayak gini, nyabutin bulu-bulu di kumis, serius deh. Bagi pas iritasi gitu kan, merah-merah gitu kan, terus jerawatan kayak gitu, kayak bintik-bintik kecil, serius. Tapi karena gue ngerasa pede gitu loh, kalau udah gak ada bulu di kumis itu, gue ngerasa pede. Akhirnya ya udah gue lanjutin. Bagusnya sih seminggu sekali, maksimal tuh 2 minggu sekali kalau nyabutin. Ini gue belum nyabutin bulu alis loh. Gak lah ya. Gue kalau ke sekolah kayak gini aja, pakainya ini doang nih. Ini Wet n Wild juga, yang ash brown. Sumpah gue suka banget sama ini. Gampang.
nggak boleh ngomong kasar. Oke, jadi begitu ya, gini doang. Gua kalau ke sekolah malah nggak pakai BB cream, pakai skincare doang dan pakai alis, pakai lipstick udah. Kenapa? Karena gue ngerasa berat itu gue cepet jerawatan. Lagian gue nggak ngajar anak bocah juga kan, kayak ngapain juga cantik-cantik ya kan. Yang penting kan hati gue yang baik sih ya. Jadi ya, kalau yang lain mah ya namanya orang sini kan mereka udah biasa buat dandan menor, ya mereka dandannya menor. Serius pakai kayak bulu, nggak pakai bulu mata sih, bulu mata mereka udah lentik, paling maskara ya. Terus pakai ini nih, apa sih namanya, oh iya gue pakai ini nih, eyebrow kitnya juga dari Wet n Wild. Pakai yang namanya, oh iya, eyeshadow, nggak kelupaan, eyeshadow hitam atas bawah, apa atas doang ya, ada yang atas bawah, ada yang atas doang. Sebenarnya sih harusnya atas bawah, tapi orang sini mungkin karena mereka ini ya, kadang ada beberapa yang mereka cuman atasnya doang kayak gitu. Oke, ini udah on point ya, on point. Gue udah lama banget cuy nggak makeupan begini, serius deh, udah berjamur makeup gue. Yang lagi nggak kemana-mana kan namanya corona mulu, di rumah doang. Sabtu minggu kan itu juga gue di rumah karena kan lockdown kan. Kalau kalian di sana gimana di Indonesia? Lockdown juga nggak Sabtu minggu? Kayaknya enggak ya. Udah gue kayak gini aja, waktunya udah mau habis ya. Sama sekarang gue mau pakai yang namanya eyeshadow dari Wet n Wild lagi. Sungguh kali ini gue Wet n Wild banget. Soalnya dia tuh suka ada diskon gitu, di gratis. Nah harganya murah-murah banget. Jadinya gue palingan ya udah antara butuh nggak butuh gitu loh gue beli. Jadinya ya gue banyakan Wet n Wild deh kayak gitu. Apalagi ya standar kecantikan orang sini ya. Nah kalau oh iya bodinya, kita ngomongin bodinya, tau gak sih orang sini tuh kan bodinya bagus-bagus banget. Terus gue baca di artikel yang bikin kayak area-area wanita kayak misalkan dada sama area apa ya ngomongnya gimana sih biar enak sih, pokoknya area itulah ya, itu tuh gede itu ternyata karena mereka itu suka makanin namanya biji-bijian, kuaci gitu-gitu. Itu ternyata itu yang ngebikin badan mereka tuh bagus-bagus juga. Iya, pantesan aja kan kalau kalian pengen ini kok gue ekstrim sih bahasanya, soalnya gue ngomongin standar kecantikan orang sini. Pokoknya intinya begitulah, udahlah gue gak usah ngomongin itu lagi lah, males kan, gue malu jadinya. Udahlah ya itu kayak gitu, kalian cari sendiri deh, suka makan biji-bijian. Dan emang gen orang sini tuh kali ya, mereka tuh postur badan itu kayak tinggi-tinggi kayak gitu cowok ceweknya. Oh iya, sekarang kita ngomongin cowoknya juga kan ganteng-ganteng banget, cakep-cakep banget, mulus banget. Terus ternyata di sini itu kan memang salon cowok itu banyak ya, tapi gue nggak tahu kalau ternyata di salon cowok itu mereka pada waxing juga. Mereka tuh kayak waxing bulu-bulu di hidung. Iya, bulu hidung dicabut kayak gini. Terus juga bulu-bulu di sini, di muka juga mereka cabutin. Coba lu bayangin gimana sakitnya. Ya gua aja, aduh ini kebanyakan. Gua aja nge-waxing kumis aja kayak gitu karena mereka gimana ceritanya nge-waxing semua muka. Coba demi apa? Demi penampilan. Jadi emang orang sini tuh mementingkan banget namanya penampilan, dan itu tuh hal yang wajar. Sama badannya mereka juga pada bagus-bagus banget. Gym itu adalah bagian dari gaya hidup mereka. Itu pergi nge-gym itu bukan cuman ya emang sih biar badannya bagus, tapi buat kesehatan juga. Dan kayak
nenek-nenek kakek-kakeknya juga pada rajin gitu loh jalan di taman gitu-gitu. Serius kan, depan sekolah gua kan taman kan, mereka itu pada suka banget kalau misalkan itu pada kayak gua jam-jam ini ya, kalau jam-jam gue istirahat mereka itu pada jalan. Terus kan banyak kan kayak tempat-tempat fitness buat yang di taman itu kan, kayak yang di Bandung itu loh. Dan mereka tuh pada di situ, kakek-kakek, nenek-nenek yang udah pada berumur tuh pada ke situ. Tapi yang muda-muda pada subscribe gym kayak gitu kan. Dan banyak juga sih orang muda, anak-anak muda yang orang-orang lebih muda gitu yang kayak datang ke taman buat cuman jalan gitu. Mereka tuh paham, mereka tuh tahu gitu loh, olahraga itu adalah salah satu kebutuhan hidup gitu. Kalau di Indo kan enggak ya, kayak mama aja nih, mama aku di rumah kan aku bilang ya, mah itulah kalau itu lari-lari kayak di lapangan apa gimana, kata dia malu katanya, ntar orang juga pada ngomong katanya. Begitulah orang Indonesia itu pada suka mikirnya malu omongan orang, padahal kan nggak harus ini ya, nggak peduli lah omongan orang tuh, yang penting kan dia sehat gitu kan. Nah ini ya udah, sama aku tuh susah banget disuruh buat kan, katanya ada juga kan yang ngajarin senam kayak gitu. Terus dia bilangnya tapi males kalau misalkan datang ke sana orang-orang pada pakaiannya pakaian yang kayak gitu. Padahal kan namanya senam itu mungkin orang pada pakai pakaian begitu biar mereka tuh bisa tahu loh, bentuk badan gue tuh kayak gini. Dan kalau misalkan gue mau berubah itu apa ya, dan apa sih, kalau misalkan gue olahraga tuh gue kalau pakai baju terbuka kayak gini gue jadi bisa tahu gitu loh, oh iya ternyata gue sekarang lebih ini ya, lebih kecil dari kemarin gitu kan, nggak sih maksud gue gitu loh. Dan itu kan lagian semuanya kan cewek, kalau kata gue sih nggak apa-apa ya, tapi kan namanya orang di desa gitu kan rasanya kayak iya apaan sih, jorok gitu kan, saru gitu nggak sih. Tapi kalau menurut gue sih nggak apa-apa cewek semua ini gitu kan. Tapi di sini banyak gym cewek dan cowok. Kalau gue sih subscribe gym juga, cuman itu semuanya cewek juga, namanya Dior Gym. Itu gue suka banget di situ. Yang ininya ya, pelatihnya juga baik banget tuh dia itu ya. Gue seneng banget deh. Dia itu ini loh apa sih namanya, ramah gitu kan. Terus juga dia itu kalau ngajar bener-bener namanya semangat banget. Nah kalau gue kan di rumah sebenarnya biasa yoga sendiri kan, yoga pilates gitu, pilates gitu. Tapi itu tuh kayak kadang-kadang gitu loh, karena tuh sendirian kan, jadinya kan naik turun gitu kan moodnya juga, motivasinya gitu. Kadang gue pengen, kadang gue enggak, kadang gue rajin, kadang gue sebulan sekali doang gitu kan. Akhirnya gue karena kemarin stres banget itu, stresnya tuh kenapa, stresnya itu kerja dan juga setiap hari ya, Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu gue di rumah doang gitu, nggak ngapa-ngapain. Akhirnya gue kan bosen. Akhirnya daripada gue bosen ya udah, gue bener-bener stres tuh, nggak bisa kemana-mana kita. Akhirnya gue pengen nyoba satu yang baru gitu kan. Terus biar yang stres apa dong, itu kan berarti harus olahraga kan, biar kita dapat dopamin kan. Jadi kalau kita gerakin badan itu secara apa ya, alami, itu kita bakal ngerasain bahagia gitu. Itu namanya zatnya, namanya zat dopamin. Iya kayak gitu. Nah itu tuh kita bisa dapetin kalau kita makan coklat, kalau kita makan pete serius, sama kalau kita olahraga. Nah itu yang bisa ngebikin kita bahagia. Makanya dari situ gue mulai aktif nge-gym. Itu kalau pulang kerja gitu gue datang ke gym, terus gue itu ya udah di sana nge-gym, kadang zumba, kadang pilates, kadang apalagi ya, full body workout, kadang kayak treadmill atau yang sepeda gitu. Tapi benar-benar itu ngebantu banget, gue ngerasa mood gue tuh jadi baik gitu loh. Jadi gue jarang pakai eyeliner, tapi ya udah gue coba ya di sini.
Ini eyelinernya sama Wet n Wild juga kayak gitu. Dan alhamdulillah ya, gue tuh udah jalan kayak mau sebulan gitu, dan gue ngerasa perubahannya tuh beda banget. Kayak tidur juga jadi lebih enak gitu kan. Terus kayak di sekolah juga gue tuh kadang suka banget ngantuk gitu kan, itu gue jadi kurang gak ngantuk-ngantuk banget gitu loh, jadi fresh gitu loh badan tuh. Serius guys, olahraga itu penting banget ya. Dan kalau kalian ada gym deket-deket tempat kalian, mendingan kalian subscribe deh, sign up di gymnya. Kenapa? Karena ya begitu penyakitnya. Kalau gue sih, kalau di rumah tuh gue nggak semangat, nggak ada yang nyemangatin. Tapi kalau di gym tuh kan ada teman-teman kan, terus kayak ngeliatin mereka gitu kan, kayak misalkan push up 10 kali itu kan berat ya awal-awal. Tapi kalau ngeliat teman bisa kan, terus kita jadi dia aja bisa, masa gue nggak bisa gitu kan. Terus kayak agak malu gitu loh kalau gue ya. Kalau gue sih kalau misalkan yang lain gerak terus gue kayak diem aja tuh kelihatan banget sih nih orang malas banget gitu. Dan itu awal-awal emang susah, tapi kalau lama-lama tuh badan kita udah terbiasa, jadi tuh jadi gampang. Dan gue juga awal-awal tuh ya, beberapa hari awal-awal itu pada sakit gitu kan badan, tapi sakitnya tuh sakit enak gitu loh. Waktu masih sakit tapi gue tetap datang ke gym dan gue tetap latihan. Itu tuh gue ngerasa kalau ya udah, sakitnya itu ternyata kayak gini doang gitu. Ternyata gue tuh bisa menghandle-nya gitu. Oke, sekarang kita langsung ke bedak. Belum gue ke ini dulu ya, ke blush on. Habis blush on gue pakai bedak, udah selesai. Udah mau setengah jam. Gue akan bagi video ini jadi 2. Nah gitu, jadi ya begitu jadinya. Itu apa sih namanya, kalau misalkan kalian itu baru-baru datang ke gym itu udah pasti sakit, dan ya udah nggak apa-apa, harus dipaksa kayak gitu. Dan kalau gue sih nggak ada ini ya, kayak yang harus misalkan ngegedein apa dan ngecilin apa gitu. Emang sih perut gue tuh agak buncit sebenarnya, tapi no problem karena gue kan pakainya gombrong-gombrong bulu juga kan, nggak pernah pakai yang kayak ngeperas badan gitu. Jadinya gue nggak apa-apa, nggak masalah sih. Dan gedenya juga buncitnya tuh nggak kayak orang hamil banget. Paling kalau habis makan kayak berasa nih perut gue buncit banget gitu. Gue tuh lupa pakai concealer ya, emang gue jarang banget pakai concealer. Kalau gue ada concealer loh, sumpah gue lupa. Udah biarin, soalnya gue udah lama gak makeup jadi gue lupa. Gue langsung ke lipstick aja ya. Kali ini gue akan pakai lipstick yang ini aja lah. Jadi kayak gitu sebenarnya kalau kata gue itu ya. Kalau misalkan kayak subscribe gym mahal, ngapain buang-buang uang. Yang penting kalian ya seenggaknya konsisten jogging gitu. Pokoknya bener-bener badan tuh harus digerakin. Karena apa? Karena itu tadi, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu bener banget. Gue juga dari dulu orangnya nggak pernah olahraga, tapi kalau udah sekalinya ngerasain, oh iya ternyata badan enak dan gak ngantuk kan, itu yang paling penting. Kayak di sekolah ngantuk mulu, itu kata gue gila, kayak kelihatan malas banget gak sih, pasan ngantuk mulu gitu kan. Tapi kalau misalkan kita pakai blush on-nya, gue pakai ini Beauty Creations, olahraga tuh jadi jarang ngantuk gitu. Itu aja sih saran gue. Sampai nih nggak jelas banget makeup gue. Apalagi ya, kita dulu. Oh iya itu. Gue nggak kemana-mana, cuman di rumah aja. Dan tau nggak sih ini jam berapa? Udah malam. Jam berapa ya? Kayaknya jam 11 deh. Besok gue kerja. Udah biarin. Oke. Wow, I'm finished. Oke, kali ini gue akan, oh iya ada ini, gue punya ini. Tapi gue perlu gak sih ini? Ntar gue pakai aja.
Ini tuh buat lebih bagus. Ini tuh yang kayak serat-serat gitu loh. Ini kayak yang bikin alisnya kayak disulam itu kayak gini. Ini tuh namanya Brow Precise dari Maybelline. Itu kayak gini nih. Tapi mereka itu pakai sulam, orang-orang sini itu. Makanya bagus banget. Tapi kalau gue pribadi, gue nggak merasa terintimidasi sih mau mereka cantiknya kayak gimana, kayak karena gue tetap orang asing, dan orang asing itu karena kan gue beda kan. Lo tinggal dimanapun, kalau lo itu beda pasti lo disukain deh. Gue juga iya di sini, mau orang sini cantiknya kayak apa kek, karena gue orang asing tuh kayak punya privilege gitu loh. Orang tuh kayak ngeliat, gue suka ngeliatin gitu, oh iya dia beda gitu. Pas gue kalau ketemu, gue kan dating berkali-kali ya, ketemu orang lagi baru kayak puluhan lah gue, bener waktu itu gue hitung, kenal dari banyak aplikasi. Waktu kan awal-awal gue di sini kan nyoba-nyoba gitu. Mereka selalu bilang you are beautiful. Ya iyalah gue pakai makeup, ya iyalah gue merawat diri. Sebenarnya semua orang tuh cantik pada dasarnya kalau kata gue. Yang penting lo bisa ngerawat diri aja. Kalau lo tahu, oh iya ternyata gue jerawatan, ya udah jangan pakai pemutih tapi pakai obat jerawat, obatin dulu jerawatnya. Gue kayak gitu, gue dulu itu jerawatan parah dan gue selalu ngabisin duit itu buat ke dokter kulit, ke air halak, ke LBC lah, seriusan. Dan itu tuh lebih penting dari apapun dokter kulit itu waktu itu. Tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah sekarang kulit gue masih jerawatan tapi nggak yang parah dulu kayak dulu gitu, yang di sini di mana-mana kayak gitu. Dan gue bersyukur banget dari itu. Dan sekarang pun gue masih suka jerawatan, sering parah, makanya gue tetap pakai itu tuh obat jerawat. Kalau kalian jerawatan pakai obat jerawat aja. Usahain jangan pakai makeup, walaupun makeup itu kayak apa ya, bisa menutupi kekurangan kalian, tapi itu tuh kalian nggak butuh makeup, kalian tuh butuh dirawat dulu. Kalau udah dirawat udah sembuh, ya baru pakai makeup juga kayak yang tipis-tipis gitu. Kalau bisa pakai BB cream aja gitu, jangan pakai tebel-tebel. Lagian nggak penting orang itu ya mau ngomong apa kayak nggak usah dipikirin. Yang penting tuh pertama kulitnya sehat dulu, baru deh pakai makeup. Gue aja nih kayak begini, walaupun gue punya makeup nih banyak, tapi gue nggak pakai. Setiap hari ke sekolah gue nggak mikirin tuh omongan orang mau gimana kayak tuh kan, apalagi sekarang pakai masker kan, jadi nggak masalah. Dulu pun kayak gitu, nggak pakai masker pun gue ke sekolah udah pakai lipstick, yang penting kan gue nggak kelihatan pucet kan, bibir gue nggak hitam gitu. Dan alis karena kelihatan kalau pakai alis itu lebih enak gitu loh. Dulunya gue suka pakai maskara tapi sekarang enggak juga. Kenapa? Karena gue suka ngucek-ngucek mata terus tiba-tiba hitam gitu, gue nggak suka. Dan ya udah kayak gitu. And I'm okay. Yang penting kan gue kerja tuh ngadepin anak bocah, yang penting gue bisa ngajar, udah sesuai kebutuhan aja. Tapi kalau misalnya lo customer service memang harus pakai makeup, ya iya nggak apa-apa pakai makeup, yang penting tetap tipis-tipis dan yang bisa bikin kulit lo tetap sehat. Gue bukan makeup expert, but I am a makeup artist sebenarnya. Oke, itu aja dulu lah. Kayak kebanyakan nih udah 30 menit. Segitu dulu video dari gue. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe dong, komen, subscribe dong biar followers gue banyak, biar subscribers gue banyak. Masa udah setahun cuma 52? Ya abis ini gue gak pernah upload video. Oke deh kalau gitu, sorry. Tapi ya iya, subscribe ya biar gue makin semangat bikin videonya. Gue kayak youtuber banget, padahal gue bukan youtuber. Oke, itu aja. Thank you for watching and see you on my next video. Bye bye. Kalau ada salah kata, sorry ya, jangan diambil hati. Dan semoga ada hal baik yang bisa kalian ambil. Oke, thank you. Bye.